welcome back with me, Misna. Nah, ini adalah video sesi kedua yang akan membahas tentang TOEFL. Di video sebelumnya, dengan topik yang sama, kita sudah membahas tentang beberapa hal penting yang sebaiknya kita ketahui dalam pelaksanaan TOEFL itu sendiri, maupun sebelum kalian mengambil tes TOEFL, dan juga banyak strategi-strategi lainnya ya. Nah, khusus di video ini, kita akan fokus ke cara-cara atau strategi bagaimana mendapatkan skor TOEFL yang sesuai yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, skor TOEFL yang tinggi. Karena saya yakin semua orang menginginkan skor TOEFL yang tinggi ya. Oke, nah di pembahasan saya kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pertama-tama saya akan membahas tentang beberapa strategi cara meraih nilai TOEFL yang tinggi. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan ke kalian cara penghitungan skor TOEFL. Jadi penghitungan skor TOEFL itu tidak serta-merta menjumlahkan nilai yang benar ya, tidak. Jadi ada strategi-strategi yang ada strategi-strategi khususnya, termasuk cara mengkonversi nilai tersebut. Dan saya rasa saya ingin melihat contekan saya dulu. Jadi saya juga sudah menyiapkan slide atau presentasi untuk video ini. Jadi mungkin nanti sebagian besar video ini akan menampilkan slide tersebut. Karena saya pikir materi itu jauh lebih penting dibandingkan wajah saya ya. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita akan membahas tentang strategi-strategi untuk mendapatkan skor yang tinggi. Selain itu, kita akan juga mempelajari cara mengetahui nilai TOEFL kita seperti apa. Selanjutnya, nanti juga kita akan melihat bentuk-bentuk tes TOEFL itu seperti apa. Dan juga sekali lagi strategi umum untuk mengerjakannya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan mulai pada kunci-kunci untuk mendapatkan skor tinggi di TOEFL. Oh ya, sebelumnya, materi ini saya ambil dari buku Complete Guide for TOEFL. Dan menurut saya itu sangat menarik kalau misalkan kalian bisa mendapatkan buku tersebut, dan jika berkesempatan mempelajari buku tersebut dengan lebih mendalam, I think it's gonna be very good. Oke, kita melihat bagian pertama. Katanya, untuk mendapatkan skor TOEFL yang tinggi itu, ada dua hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah pengetahuan tentang trik pengerjaan tes. Dan yang kedua adalah, nah ini yang tidak kalah pentingnya nih, pengetahuan tentang bahasa Inggris pengetahuan tentang bahasa Inggris itu sendiri. Jadi, meskipun kita sudah menguasai semua trik, kita hafal semua trik yang diajarkan dari semua buku, dari semua YouTube, video-video yang membahas cara-cara pengerjaan TOEFL, tapi kalau kemampuan bahasa Inggris kita tidak cukup atau tidak memadai, maka sebenarnya tetap saja nilai TOEFL itu akan sangat sulit untuk tinggi. Demikian pula, ada banyak orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya tinggi, tapi ternyata tetap merasa kesulitan untuk mendapatkan nilai TOEFL. Itu karena biasanya mereka tidak begitu paham dengan cara atau strategi pengerjaan TOEFL itu. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dua hal ini adalah komponen yang perlu kita integrasikan yang betul-betul akan mendukung satu sama lain. Karena kalau kita hanya menguasai satu hal saja, yakin dan percaya,
mendapatkan skor tinggi di TOEFL itu sepertinya akan sangat sulit. Dan menurut saya adalah keputusan yang sangat tepat ketika kalian memfollow YouTube channel kami, karena selain kami menyajikan strategi-strategi pengerjaan TOEFL atau trik-trik pengerjaan tes, kami juga menghadirkan sesi yang fungsinya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian secara umum. Jadi pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini, dan juga sebaiknya kalian share di sosial media kalian agar semakin banyak orang yang bisa terlibat, bisa ikutan mengimprove kemampuan mereka, baik kemampuan bahasa Inggris maupun kemampuan pengerjaan tes TOEFL. Oke. Nah, jadi sekali lagi ada dua hal penting lah ya. Yang pertama adalah kemampuan kita atau penguasaan kita terhadap trik-trik pengerjaan tes. Dan yang kedua adalah penguasaan kita terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Oke, dan yang akan kita fokuskan di sesi ini adalah tentang trik-trik tersebut. Apa saja sih triknya? Oke, yang pertama itu adalah metode belajar. Banyak orang yang sudah berbulan-bulan belajar, tapi tidak juga bisa mendapatkan skor yang mereka inginkan. Tapi ada juga yang baru beberapa pekan belajar, itu sudah mendapatkan skor yang mereka inginkan, entah 500, 550, atau yang lebih tinggi daripada itu. Ternyata yang menjadi persoalan adalah metode belajar. Ada orang yang seperti saya sebutkan tadi berbulan-bulan belajar tapi menerapkan metode belajar yang kurang tepat. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Nah, yang saya sajikan di slide saya adalah metode 30-5-5. Nah, apa nih maksudnya? Nah, kalau kalian pernah membaca buku yang saya maksud, saya pikir kalian akan sangat paham dengan pembahasan kita ini. Jadi 30 itu maksudnya adalah ini durasi maksimal, durasi yang maksimal yang dianggap efektif untuk kita gunakan belajar. Selanjutnya adalah 5. 5 menit ini adalah 5 menit untuk take break. Kemudian 5 yang di belakang, yang ini, maksudnya adalah 5 menit untuk mengulang kembali apa yang kita pelajari sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Jadi istilahnya 30, 5, dan 5. Tapi bisa jadi ini bervariasi bergantung siapa yang belajar ya, tergantung masing-masing orang. Bisa jadi ini bervariasi. Tapi kalau menurut buku itu, yang disarankan adalah metode ini sih. Tapi kalau misalkan kalian punya kemampuan konsentrasi yang lebih lama mungkin, ya bisa jadi kalian kalau misalkan mau coba belajar dengan durasi yang cukup panjang, anggap mungkin metode 40-5-5, ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kalian merasa justru kemampuan konsentrasi kalian itu lebih pendek, berarti kalian bisa mengubah angka 30 ini ke durasi 25 menit mungkin, atau bahkan kalau kalian merasa butuh ya 10 menit, that's possible. Yang penting kalian konsisten menerapkannya. Oke. Jadi ini tentang study method ya. Jadi ini adalah salah satu cara. Salah satu dari banyak cara yang mungkin kita lakukan.
30-5-5. Kalau misalkan kalian kepengen yang 30-5-10. 30 menit belajar, 5 menit break, kemudian 10 menit untuk mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari. That's possible also. Oh iya, dan ini menurut saya, ini lebih tepatnya kalian gunakan untuk memahami atau menguasai bahasa Inggris itu ya, entah mungkin menguasai tentang teori-teori grammar, teori-teori structure. Kalau kalian akan gunakan ini untuk drilling soal, bisa jadi working, tapi bisa juga mungkin kalian men-challenge diri kalian untuk menyelesaikan satu soal dulu. Setelah itu, kalian take break sekian menit. Kemudian, kalian kembali mereview soal yang sudah kalian kerjakan menggunakan kunci jawaban. Jadi, misalkan dalam satu hari, kalian berencana akan mempelajari satu paket soal. Saya akan memperhatikan ke kalian durasi masing-masing pengerjaan soal. Oke. Oh, sepertinya di sini tidak ada ya. Jadi saya akan kembali ke slide sebelumnya. And I'll try to write it here for you. Jadi, listening itu durasinya adalah 35 menit. Structure durasinya 25 menit. Sedangkan reading durasinya 55 menit. Nah, yang saya maksudkan adalah misalkan kalian akan mengerjakan listening. Jadi ceritanya kalian akan drilling tes listening. Jadi kalian kerjakan dulu listening 35 menit sampai selesai ya. Nomor 1 sampai 50 kalian selesaikan. Setelah itu kalian break. Oh no. Setelah itu kalian break. Mungkin breaknya 5 atau 10 menit. Let's say 10 menit ya. Kalian break 10 menit. Kemudian kalian kembali ke soal. Ada dua cara sih. Kalian bisa memutar kembali audionya atau bisa langsung melihat kalian bisa melihat langsung skripnya, bisa juga dengan cara melihat langsung kunci jawabannya. Tapi yang paling saya sering lakukan adalah saya mengerjakan listening dulu 35 menit. Setelah itu saya istirahat 10 menit. Setelah 10 menit istirahat, saya kembali mendengarkan audio tersebut. Oke, jadi listening full ulang 35 menit. Setelah itu, saya bandingkan jawaban benar dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Compare jumlah jawaban benar. Simulasi 1 dan simulasi 2. Oke. Setelah itu, baru saya mereview soal dengan menggunakan transkrip. Menggunakan transkrip sambil saya putar audionya. Jadi saya akan mencocokkan apa yang saya dengar dan apa yang sebenarnya ada di transkrip. Selain itu, saya mereview, betul-betul memahami makna percakapan mungkin, atau monolog,
dan membandingkan dengan jawaban yang tersedia di kunci jawaban. Nah, ini yang biasanya saya lakukan. Jadi tidak serta-merta listening, terus langsung memeriksa jawaban, melihat jumlah jawaban yang benar, that's all, pindah ke soal yang baru, tidak seperti itu ya. Karena menurut saya itu seperti kita boros soal. Jadi saya betul-betul akan mendalami dulu satu soal, satu paket soal. Setelah itu baru saya mengambil paket tes yang lain. Nah, ini yang biasanya saya lakukan untuk listening. Tapi yang saya bahas di bagian ini adalah untuk apa namanya? Untuk drilling soal ya. And I think it's gonna be worth it kalau kalian sudah betul-betul memahami trik pengerjaan test TOEFL. Selanjutnya, structure. Nah, structure itu saya akan kerjakan dulu 25 menit, kemudian saya break 10 menit. Setelah itu, saya akan periksa jawaban menggunakan kunci jawaban. Kemudian, jika ada jawaban yang salah, saya akan pelajari kenapa bisa salah, kemudian jawaban yang benar seperti apa. Tapi kalau misalkan saya stuck di soal tertentu yang betul-betul saya tidak paham, mungkin apa yang saya pahami sangat berbeda dengan apa yang tertulis di kunci jawaban. Nah, saya akan mencari seseorang yang bisa membantu saya, yang saya yakini betul-betul memahami atau memiliki kemampuan pengerjaan tes structure TOEFL yang bagus. Seperti itu. Nah, itu untuk listening dan structure ya. Selanjutnya untuk reading. Nah, untuk reading, sama. Saya akan mengerjakan soal selama 55 menit dulu. Setelah itu, saya akan break 10 menit. Oh, no, sorry. Kemudian, saya akan periksa jawaban menggunakan key answers. Lalu, seluruh jawaban baik yang benar maupun yang salah, saya akan locate atau mencari jawabannya di bacaan. Jadi saya akan locate answers to the text. Saya akan mencari jawabannya di teks. Jadi saya akan menggarisbawahi letak jawaban dari tiap nomor. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ada soal yang betul-betul saya tidak bisa dapatkan jawabannya, nah sama dengan structure, saya akan konsultasi dengan seseorang yang saya anggap paham dengan reading TOEFL. And I think this what I will provide to my next video. Nah, di video-video berikutnya, saya akan menyajikan soal-soal structure dan reading buat kalian dan pembahasannya. Jadi sebelum kalian nonton video, kalian bisa download dulu soalnya. Setelah itu, setelah kalian sudah kerjakan, kalian bisa menonton video sampai habis sambil melihat pembahasan dari soal yang sudah kalian kerjakan. Untuk sementara mungkin kami hanya akan menyajikan soal structure dan reading dulu ya, karena untuk listening, selain ya to be honest mungkin membutuhkan desain video yang lebih kompleks. Selain itu menurut saya listening itu sebenarnya bahasa yang digunakan itu jauh lebih rendah dibandingkan structure dan reading. Jadi pas kita sudah melihat transkrip
Audio biasanya itu sudah sangat mudah kita pahami, karena memang challenging-nya itu adalah di pendengaran kita. Sedangkan bahasanya sebenarnya tidak serumit apa yang disajikan di structure dan reading. Nah, ini adalah sekaligus strategi yang bisa kalian terapkan dalam belajar TOEFL selama kalian mengikuti video-video yang kami upload di saluran YouTube kami. Oke. Oh ya, dan beberapa orang bertanya, kayak gimana sih cara improve vocab kita, khususnya dalam belajar TOEFL? Ada yang nanya, apakah kita sebaiknya menghafal 5 kata per hari atau 10 kata per hari? Nah, sering saya katakan kepada beberapa orang yang bertanya dan kepada banyak siswa saya, baik siswa di kelas maupun peserta-peserta workshop, bahwa sebenarnya belajar vocabulary atau kosakata dengan sistem memorizing itu kurang efektif. Karena kenapa? Itu lebih kita mencoba merecord kata-kata di memori kita hanya dengan sistem listening. Terkadang apa yang kita hafal hari ini, kata tersebut tidak kita gunakan di hari itu juga atau mungkin selama beberapa hari setelahnya. Walhasil, kita menjadi lupa. Itu kenapa sangat sering pada saat kita menerapkan cara belajar vocab dengan cara menghafal, itu sangat mudah untuk lupa karena kita belajarnya tidak dengan kontekstual. Jadi yang saya sarankan adalah ketika kalian ingin menambah vocabulary atau kosakata kalian selama belajar TOEFL, mending kalian belajar dari vocabulary yang ada dari yang vocabulary baru yang kalian temukan dari soal atau tes. Baik itu dari listening, structure, maupun reading. Jadi misalkan listening nih, kalian tadi melakukan review, kalian mendapatkan kata-kata baru pada saat kalian membaca transkrip audio. Nah, cari arti kata tersebut. Itu jauh lebih mudah nempel di memori kita. Karena kita langsung tahu konsepnya, konsep penggunaannya, konteks penggunaannya. Termasuk juga akan lebih memorable karena kita ingat bahwa kita pernah merasakan kesulitan yang berhubungan dengan vocab tersebut. Demikian juga dengan structure dan reading, utamanya reading, karena reading itu menurut saya betul-betul membutuhkan vocab yang banyak, apalagi di bacaan itu sangat banyak vocab-vocab baru dan juga levelnya cukup ilmiah, vocab-vocab yang level tinggi. Jadi sangat bagus kalau kita misalkan mengembangkan penguasaan vocabulary itu dengan cara mempelajari kosakata yang ada di reading, di teks. I will show you contoh soal reading. Nah, misalkan nih, soal yang ini ya. Jadi ceritanya kalian sudah mengerjakan soal ini. Nah, sekarang gilirannya kalian mereview. Kalian juga sudah menggarisbawahi letak jawaban misalkan. Anggap di sini ada kata fold. Oke, anggap ini adalah kata baru buat kalian. Jadi di kertas kalian, atau sebenarnya kalau kalian mau pakai PDF juga boleh ya, tinggal pakai aplikasi yang ini. Oke, it's full by thermonuclear reactions, berarti di apa ya? Full itu artinya diberikan kekuatan atau how to say in Indonesia, full itu kan semacam energi. Berarti it's full berarti diberi energi. Mungkin ini ada padanan kata yang lebih bagus ya dalam bahasa Inggris, tapi yang saya pahami berdasarkan konteks artinya kurang lebih seperti ini.
mendapatkan energi lah mungkin ya. Mendapatkan energi atau memperoleh energi. Nah, jadi kalian bisa tulis cukup kecil, mungkin hurufnya bisa lebih kecil dibandingkan ini. Oh no, ini untuk boxnya ya. Kita coba mengubah ukuran hurufnya. Biasanya langsung muncul sih di sini, tapi kali ini nggak bisa. But I think it's okay. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas ini, atau kalau kalian mau langsung yang menggunakan komen juga boleh. Yang ini ya. Nah, bisa juga kalian langsung ketik di menggunakan komen-komen seperti ini. Misalkan anggap kalian belum tahu artinya predik. Nah, predik itu apa? Oh, tidak kelihatan. Prediksi. Oke, jadi kalian tulis di sini prediksi. Bisa juga ya menggunakan fasilitas ini. Nah, ada banyak cara sih yang kalian bisa lakukan, atau misalkan kalau laptop kalian dilengkapi dengan alat yang bisa langsung nulis tangan juga boleh. Atau kalau kalian ini mencetaknya di kertas, print file ini juga lebih bagus lagi. Kalian bisa langsung menuliskan arti-arti kata baru di atas kata-kata yang kalian dapatkan di bacaan. Kadang juga ada orang setelah mereka menulis seperti ini, mereka memindahkannya lagi di buku catatan. Kalau saya sih kurang efektif sih kalau saya pribadi ya. Karena yang pertama it takes time, yang kedua ujung-ujungnya itu kembali ke gaya listing yang dimana kita semacam mengambil kata-kata ini memindahkannya ke lembaran baru, selembar kertas misalkan, itu justru saya biasanya merasa kesulitan untuk memahami konteks penggunaan vocab tersebut, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya lebih senangnya langsung menuliskan arti kata baru pas di atas kata-kata di teks di bacaan, karena lebih memudahkan untuk saya mengetahui konteks penggunaan kata tersebut. Seperti kata fold, meskipun saya tidak tahu persis ya padanan katanya ini dalam bahasa Indonesia, tapi karena saya melihat konteksnya, ada kata thermonuclear reactions, kemudian kalau kita bicara tentang star, biasanya itu kan tentang energi ya, dan full itu sendiri kan biasanya bahan bakar itu kan bahasa Inggrisnya full, berarti kalau ini berubah menjadi verb 3, artinya pasti akan berhubungan dengan hal tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah cara yang sangat saya sarankan kalau kalian ingin belajar vocabulary atau kosakata. Oke, cukup ya untuk bagian ini. Kita kembali ke slide yang di atas. Oke, jadi ini tadi kita sudah melihat study method, tapi yang sistem 355 ini menurut saya ini lebih cocok kalian terapkan kalau misalkan kalian baru betul-betul mempelajari grammar misalkan atau cara-cara pengerjaan TOEFL. Tapi kalau kalian sudah masuk di level yang sudah harus sering drilling soal, I think apa yang saya sajikan di bawah itu ini akan lebih efektif. Tapi ya kalau misalkan kalian penasaran untuk mencoba semuanya, it's okay. Tapi perhatikan durasi belajar kalian kayak gimana, berapa bulan lagi yang tersisa,
yang bisa kalian gunakan untuk belajar sebelum kalian ngambil tes. Itu harus kalian pertimbangkan ya. Oh ya, satu hal lagi yang kadang membuat orang gagal meraih nilai TOEFL yang mereka inginkan adalah mereka terlalu sering mengganti gaya belajar mereka. Sedangkan durasi belajar atau kesempatan belajar yang mereka punya itu terbatas. Sehingga kalian eh, ada dua cara sih. Jangan terlalu sering. Jadi pastikan mengaplikasikan yang menurut kebanyakan orang itu lebih efektif. Yang kedua, jangan belajar TOEFL dekat waktu sebelum kalian mengambil tes. Jadi pastikan jauh sebelum atau berbulan-bulan lah sebelum kalian mengambil tes. Karena nothing instant, guys. Kecuali mungkin kalau kemampuan bahasa Inggris kalian memang sangat tinggi ya, that makes sense. Karena kan sekali lagi ada dua komponen yang penting untuk mendapatkan nilai TOEFL yang tinggi. Yang pertama kemampuan tentang pengerjaan tes itu sendiri dan juga kemampuan tentang bahasa Inggris. Jadi kalau salah satunya kalian sudah bisa, otomatis itu akan menghemat waktu kalian untuk belajar sebelum tes. Tapi kalau none of them, kedua-duanya kalian belum cukup, otomatis kalian butuh beberapa bulan belajar sebelum mengambil real test. Oke. Nah, berikutnya adalah physical conditions. Ini sudah sedikit saya singgung di video sebelumnya ya, bahwa untuk mendapatkan nilai TOEFL yang tinggi, tidak cukup hanya dengan kemampuan bahasa Inggris kita atau penguasaan trik-trik yang kita miliki, tapi juga dengan physical condition kita. Karena ingat, tes itu adalah suatu kegiatan yang menurut saya sangat cukup physical demanding, meskipun tidak meminta kita untuk lompat-lompat, lari, jongkok, atau merayap seperti itu, tapi sama saja karena kita butuh konsentrasi yang cukup bagus, cukup tinggi. Nah, untuk bisa berkonsentrasi dalam sesuatu hal, mau tidak mau, kita butuh kondisi fisik yang bagus. Jangankan sakit, ngantuk pun itu akan sangat berpengaruh dengan kemampuan kita konsentrasi dalam satu hal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan pada saat tes, kita memiliki physical condition yang tidak cukup baik, anggap batuk-batuk misalkan, sering bersin, nah that's gonna be very, ya akan sangat mengganggu tidak hanya kita tapi juga peserta TOEFL yang lain. So, another thing that you must prepare is your physical condition. Jangan semalam sebelum tes kalian paksa diri kalian belajar, walhasil besoknya kalian ngantuk, justru kalian tidak bisa memberikan performa yang maksimal di tes kalian. Oke. Berikutnya, carefully choose the date. Hati-hati dalam pemilihan tanggal. Informasi penting yang harus kalian ketahui adalah nilai TOEFL itu akan dirilis maksimal 2 pekan setelah kalian ikut tes. Jadi, kalau misalkan kalian ngambil tes, entah dengan tujuan daftar beasiswa atau mungkin daftar kerja, daftar kampus atau yang lain, pastikan deadline yang kalian daftar itu tidak tinggal 3 hari ya, tapi pastikan kalau bisa lebih dari 2 pekan lah. Jadi kalian masih bisa kalian bisa memastikan bahwa skor TOEFL kalian keluar dan juga sertifikat kalian sudah kalian pegang. Apalagi kalau misalkan kalian berdomisili di daerah yang cukup jauh dari ITS, which is yang berlokasi di Jakarta. Anggap buat kita yang
masyarakat yang di Indonesia bagian tengah atau bahkan yang di Indonesia bagian timur, pastikan kalian ngambil tes banyak hari, bahkan mungkin beberapa pekan sebelum uh, deadline yang kalian daftar itu. Karena kita juga harus antisipasi dengan shipping dokumennya, sertifikat kita. Karena akan sangat sia-sia ya kalau misalkan kita sudah mendapatkan skor TOEFL yang cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup, tapi justru terlambat datang. Sama saja, kita tidak bisa menggunakan sertifikatnya. Oke, berikutnya. Be familiar with the format and directions. Nah, ini sangat penting kita menguasai format dan petunjuk yang ada pada tes TOEFL. Karena kenapa? Ibarat kalau misalkan kita mau lomba memasak. Kalau misalkan kita ini sudah jago masak sebenarnya, tapi jagonya itu kalau di dapur kita sendiri. Karena mungkin kita sudah paham kompornya merek apa, jenis apa, satu kali klik sudah langsung nyala, blendernya, mixernya, kita sudah terbiasa dengan hal itu, ya akan sangat mudah. Tapi kalau kita tiba-tiba untuk lomba masak yang kitchen setnya disediakan oleh panitia lomba, bisa jadi kita tiba-tiba menemukan kompor yang cara penggunaannya beda, pisau mungkin yang cara penggunaannya beda. Nah, bisa jadi itu akan mempengaruhi performance kita. Bisa jadi itu akan justru waktu kita banyak terbuang untuk mempelajari cara penggunaan kompor tersebut. Nah, sama di TOEFL. Mungkin kemampuan bahasa Inggris kita sudah bagus, tapi kita kurang paham TOEFL itu maunya kayak gimana sih. Terkhusus misalkan untuk yang structure ya, yang paling banyak kaget itu dengan bentuk yang soal nomor 16 sampai nomor 40. I'll show you. Kalau misalkan bentuk-bentuk pilihan ganda yang kayak gini, ini kan cukup umum ya. Kita tinggal pilih jawaban yang benar. Tapi kalau di structure itu, di bagian soal 16 sampai 40, justru bentuknya itu seperti ini. Kita diminta memilih mana yang salah. Nah, buat orang yang tidak paham formatnya, mau tidak mau, mereka akan take time untuk mempelajari formatnya terlebih dahulu. Padahal ingat bahwa durasi waktu yang kita punya itu cukup terbatas, hanya ada 25 menit. Jangankan kita sudah jangankan seperti itu ya, bahkan orang yang sudah menguasai saja terkadang masih keteteran terhadap waktu. Jadi pastikan sebelum ambil tes, kalian sudah sangat familiar dengan format tes TOEFL itu. Ini yang pertama, ini tentang format tes. Yang kedua tentang direction. Jadi ada beberapa halaman di lembaran TOEFL itu seperti ini. Yang ini juga di structure sendiri ada dua bagian direction. Sebelum masuk nomor 1 sampai 15 dan juga sebelum masuk soal 16 sampai 40 ada dua direction dan direction itu cukup panjang. Jadi kalau misalkan bagi orang yang belum paham, bisa jadi mereka akan menghabiskan sekitar 3 sampai 5 menit hanya untuk membaca bagian ini. Padahal sebenarnya bisa sangat mungkin ya kita langsung skip dan kita langsung masuk ke nomor berikutnya. Karena ini akan take time. Lumayan waktu 5 menit itu kita alokasikan untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Bukan hanya di structure, di reading akan juga kalian jumpai direction seperti ini, dan juga di listening sama. Di listening juga ada directions. Dan sebenarnya direction itu intinya cuma satu ya, yaitu pilih jawaban yang benar dan hitam lingkaran. Berikan hitam yang sempurna.
That's all. Jadi tidak perlu sebenarnya kita membaca dari kata pertama sampai kata terakhir. Bisa langsung kita skip dan fokus mengalokasikan waktu ke soal-soal. Oke. Jadi ini tentang pentingnya memahami format and directions. Oke, berikutnya. Organizing pre-exam time. Ini berkenaan juga dengan strategi kita membagi waktu belajar ya. Jadi pastikan kita punya banyak waktu, kita punya waktu yang cukup untuk belajar sebelum tes. Dan harus kita antisipasi kemampuan awal kita seperti apa. Itu kenapa di setiap lembaga yang menyediakan kursus TOEFL itu mereka pasti melakukan melakukan placement test dulu atau pretest untuk mengetahui skor awal kita seperti apa, dan biasanya kita akan dibantu untuk memetakan strategi belajar kita seperti apa. Ada berapa lama yang kita butuhkan kalau kita ingin mencapai target yang kita inginkan. Dan itu sangat penting, jangan pernah kalian belajar beberapa hari sebelum tes. Kecuali mungkin kalau kalian sudah pernah ngambil tes sebelumnya ya, atau kalian merasa bahwa memang kemampuan bahasa Inggris kalian itu sudah cukup, nah itu bisa saja. Tapi bagi kalian yang pemula, baru pertama kali, dan kalian merasa juga kemampuan bahasa Inggris kalian masih belum memadai, pastikan kalian bersiap dari sekarang. Jangan tunggu hari besok, tapi pastikan sekarang kalian sudah mulai. And I think kalian nonton video ini dan video sebelumnya, itu sudah merupakan langkah yang sangat bagus ya. Berarti kalian sudah ada di bagian, ada di bab memulai. Bukan lagi di bab niat, tapi di bab memulai. Oke. Next. Improve your concentration. Konsentrasi. As I mentioned before, bahwa salah satu hal yang menentukan bisa tidaknya seseorang mencapai skor yang mereka inginkan adalah kemampuan mereka untuk konsentrasi. Banyak orang yang bilang, kesulitan saya itu adalah konsentrasi. But, trust me, konsentrasi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita latih, guys. Jadi kalian nggak usah khawatir, yang penting kalian punya waktu untuk berlatih yang cukup. Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi adalah mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum tes, pas kalian sudah merasa kemampuan pemahaman kalian terhadap trik pengerjaan soal sudah cukup, dan kalian merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris kalian sudah cukup. Nah, this is the time to improve your concentration. Dengan cara apa? Ya, seperti yang saya perhatikan tadi bahwa kalian butuh untuk drilling soal, drilling test. Dengan cara dalam sehari itu upayakan kalau bisa kalian mengerjakan satu paket soal lengkap, listening, structure, dan reading. Nah, itu cara yang pertama ya. Pastikan dalam sehari kalian melatih diri kalian untuk mengerjakan listening, structure, dan reading. Oh iya, yang saya sebutkan di awal itu mungkin ini akan yang ini ya. Jadi kalian kerjakan listening dulu, kemudian kalian review, setelah itu kalian pindah ke structure, kemudian kalian review, setelah itu ke reading, lalu kalian review. Ini mungkin 2 bulan sebelum tes ya. Tapi kalau 1 bulan sebelum tes, saran saya, setiap hari itu kalian kerjakan listening, structure, reading 1 kali. Jadi set time-nya, set waktunya, bayangkan kalian itu lagi ngikutin real test. Jadi jangan dulu dikasih jeda 10-10 menit, no. Kalian betul-betul mengerjakan dari listening, kemudian structure, kemudian reading tanpa jeda. Kalian set time sesuai dengan yang sebenarnya, dan kalian jangan pernah pause time-nya. Setelah itu, baru kalian mengerjakan ini satu persatu.
Mungkin listeningnya diulang, setelah itu dianalisis. Kemudian kalian break, kalian kerja ulang strukturnya mungkin, atau kalian langsung periksa dengan key answer, kemudian kalian analisis dengan jawaban yang benar, eh, kenapa jawabannya bisa seperti itu dan sebagainya. Lalu kalian pindah ke reading, seperti yang saya present di sini. Nah, itu adalah eh, salah satu cara ya untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi kalian. Cara kedua adalah pada saat kalian mengerjakan reading dan listening, coba kalian kerjakan soal tersebut sambil mendengarkan musik yang keras. Jadi kalian putar musik keras-keras, kalau bisa musiknya itu sampai 1 atau 2, lalu kalian kerjakan soal tersebut. And I think it's gonna be work untuk pembelajaran yang auditory. Buat kita-kita ini, termasuk saya ya, yang satu suara saja itu, sedikit suara saja langsung bisa membuyarkan konsentrasi saya. Nah, itu adalah latihan yang sangat bagus. Setelah kalian berhasil melewati tantangan mengerjakan structure dan reading sambil mendengarkan musik, nah, coba kalian latihan kerjakan structure dan reading di tempat yang ramai, yang ada banyak orang, entah itu di cafe atau mungkin di ruang keluarga kalian yang ada banyak orang bercakap, ada banyak suara-suara bising dari kiri kanan kalian, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Coba. Nah, pada saat kalian lolos di situ, ya, I think kemampuan konsentrasi kalian itu berarti sudah meningkat. Nah, itu tentang konsentrasi terhadap gangguan suara. Bisa juga kalian latih konsentrasi kalian, yaitu pada saat kalian merasa di titik yang paling capek mungkin, atau di titik yang paling bosan, atau di titik yang paling jenuh, entah kalian baru selesai kerja, atau mungkin di titik yang kalian sangat ngantuk, anggap beberapa menit sebelum waktu tidur kalian, jam tidur kalian. Nah, coba kalian kerjakan satu saja soal, atau satu tes lah. Maksud saya, satu komponen apakah kalian mau kerjakan listening, reading, atau structure. Nah, itu sangat bagus untuk melatih kemampuan konsentrasi kalian. Ini hubungannya dengan physical condition ya. Jadi dengan physical condition yang sebenarnya sedikit tidak support, tapi kalian melatih diri kalian untuk bisa tetap konsentrasi dalam kondisi tersebut. And I think it will works. Once you can do it, berarti memang konsentrasi kalian itu sudah improve, guys. Oke? Okay? I'm sure it's gonna be very challenging, tapi akan sangat menarik loh. Oke, ini tentang improve concentration ya. Jadi ada 3 hal yang bisa saya sarankan. Yang pertama, sebulan menjelang tes, pastikan setiap hari itu kalian ada waktu untuk mengerjakan tes lengkap dari listening, structure, dan reading, dan kalian set time. Tidak boleh di pause. Yang kedua adalah coba kalian kerjakan soal di kondisi yang ribut. Silakan kalian cari tempat yang paling ribut di mana, nah kalian kerjakan tes di situ. Dan saran ketiga adalah kalian tantang diri kalian untuk mengerjakan satu tes pada saat kondisi fisik kalian yang tidak mendukung, entah kalian capek atau kalian sangat ngantuk. And I think after trying those 3 ways, I'm sure that your concentration will be improved. Okay, next. Learn to control text anxiety. Nah ini nih, gugup, rasa gugup. Salah satu penyebab rendahnya nilai tes itu adalah karena gugup ya. Biasanya ini terjadi karena pada saat kita masuk ruangan, tidak ada suara, apa ya, temperature ruangan cukup dingin, kemudian kursi sudah diatur sedemikian rupa, jadi memang sangat memungkinkan kita merasa gugup ya. Apalagi biasanya pas mau ngambil tes itu, ketakutan akan gagal itu semuanya bermunculan.
Nah, cara mengantisipasinya adalah yang paling sering saya lakukan adalah saya sering mengikuti workshop-workshop TOEFL atau simulasi-simulasi TOEFL yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga, entah itu berbayar maupun yang gratis. Karena di meskipun sebenarnya simulasi TOEFL itu bisa kita lakukan sendiri di rumah ya, tapi pada saat kita mengerjakannya di kondisi yang di dalam satu ruangan misalkan and feels like a real test, nah itu sensasinya beda dan ini akan melatih kita untuk mengontrol rasa gugup tersebut. And yeah, I've proven it. It works. So ya, mulai dari sekarang kalian harus lebih rajin lagi untuk update informasi tentang simulasi-simulasi TOEFL. Utamanya kalau misalkan kalian bisa dapatkan gratis, tapi pun kalau berbayar kalian harus invest ke situ. Because I'm sure biayanya pasti jauh lebih murah dibandingkan real test kok. Itu pasti nggak mahal-mahal banget. Oke. Use time wisely during the test. Gunakan waktu dengan bijak pada saat mengerjakan tes. Kita lihat eh, setiap skill itu seperti apa ya. Yang pertama listening. Listening itu ada 50 pertanyaan dan pengerjanya 35 menit. Cuman untuk listening, biasanya kan kalau tes-tes yang lain itu kita langsung bagi ya. 35 menit bagi 50 pertanyaan berarti sekian menit per soal. Tapi karena listening ini kita harus bergantung pada audio, kita harus mengikut pada rekaman. Nah, I think there is no such strategy. Karena nggak mungkin misalkan kita sudah selesai mengerjakan nomor satu, dan kita meminta petugas ruangan untuk mempercepat pindah ke soal berikutnya. That's impossible kan? Sama juga kalau misalkan kita belum selesai, anggap kita belum selesai kerjakan nomor satu, tiba-tiba audionya sudah mau pindah ke nomor dua, nggak mungkin juga kita minta pengawas ruangan untuk mempause atau memplayback. That's impossible. Berarti kita harus mengikut ke audio. Jadi betul-betul harus latihan ya untuk cepat menjawab pas di waktu yang disediakan. Oke, berarti kita akan melihat structure. Nah, structure itu ada 40 nomor, terdiri dari dua section, dan pengerjaannya selama 25 menit. Berarti kita harus membagi 25 menit ini untuk 40 nomor tersebut. Ada sekitar 30 detik ya untuk per nomor. Jadi pastikan kalian mengerjakan satu nomor itu jangan sampai lebih dari 30 detik atau setengah menit. Dan kalau bisa lebih cepat lebih bagus karena bisa saja ada soal yang lebih sulit dan mungkin butuh waktu yang lebih lama pengerjaannya. Jadi kita harus siap untuk itu. Dan agar kita bisa terbiasa untuk mengerjakan satu nomor di bawah 30 detik, mau tidak mau adalah kita harus banyak latihan. Selanjutnya, kita lihat reading. Nah, reading itu ada 50 nomor. Pengerjaannya adalah 55 menit. Berarti satu soal harusnya kita kerjakan selama 1 menit. Adapun 5 menit kelebihannya itu bisa kita siapkan jaga-jaga untuk misalkan ada soal yang lebih sulit mungkin, atau bisa saja kita gunakan untuk memastikan apakah hitaman kita
pada lembaran jawaban itu sudah sempurna. Jangan sampai ada yang masih bolong misalkan, atau ada bagian yang kotor. Nah, itu sangat penting untuk kita pastikan. Karena penghitaman lingkaran pilihan jawaban itu tidak ada durasi waktu spesial yang disediakan. Jadi sudah include di 55 menit reading dan 25 menit structure. Tidak ada tambahan. Oke, jadi sekali lagi betul-betul butuh latihan ya, bagaimana bisa menyelesaikan soal itu tidak lebih dari waktu yang diberikan demi mendapatkan skor yang maksimal. Oke, berikutnya adalah know how to mark your answer sheet. Menurut kalian, kayak gimana sih sebenarnya menilai skor TOEFL itu? Apakah kalau misalkan 5 benar berarti poinnya 5 atau seperti apa? Oke, jadi penilaian skor itu punya kalkulator, jadi sistemnya adalah rata-rata, kemudian dikali 10. Sedangkan yang dirata-ratakan di sini adalah penilaian sudah dikonversi. Nah, ini adalah tabel konversinya. Ini perkiraan ya, karena ini sumbernya tidak official dari ITS. Kalau kita ambil dari ITS itu justru yang diberikan itu adalah rentang nilai. Jadi ini adalah perkiraan dari rentang nilai yang yang dikeluarkan oleh ITS. Nah, kolom biru ini adalah section 1, berarti listening. Kolom orange ini adalah section 2, berarti structure. Dan kolom yang hijau ini adalah section 3, berarti reading. Ini adalah skornya, sedangkan ini adalah jumlah jawaban yang benar. Jadi, misalkan jumlah jawaban kalian yang benar di listening adalah 50 nomor, berarti skor kalian adalah 68. Oke. Kalau jumlah benar kalian di structure adalah 40, which is ini adalah angka tertinggi, jumlah soal di structure memang cuma 40 kan. Berarti kalau kalian menjawab benar, nah skor kalian adalah 68. Dan kalau kalian benar semua di reading, berarti skor kalian adalah 67. Nah, angka inilah nanti yang dipindahkan ke sini. Jadi kita akan coba pindahkan ya, 68, 68, 67. Jadi anggap ini semuanya benar nih. 68, 68, 67. 68 tambah 68 tambah 67 bagi 3 kali 10. I try to calculate it using my calculator. 68 plus 68 plus 67 itu sama dengan 203 dibagi 3, 67,66 sekian kali 10. Nah, berarti skornya adalah 677. Dengan kata lain, ini adalah skor tinggi di TOEFL. Kalau semua jawaban kalian benar, berarti ini adalah skor tertinggi yang bisa kalian dapatkan. Jadi nggak ada istilah bahwa you can get 1000 atau 2000 sepintar apapun kalian bahasa Inggris, bahkan native speaker pun nggak ada yang sampai 1000 ya nilai TOEFL-nya, karena maksimalnya adalah 677. Oke. Berikutnya, nilai terendah kita lihat. Oke, dan ternyata ketika kita ikut tes TOEFL, meskipun tidak ada jawaban yang benar, itu sudah ada skornya seperti ini.
kalau misalkan semuanya tidak ada yang benar ya, berarti 24 tambah 20 tambah 21 bagi 3 kali 10. Nah, itu adalah skor terendah. Jadi, nggak ada istilah, selama kita sudah pernah ikut tes TOEFL, nggak ada istilah nilainya 0 ya, nggak ada. Karena nilai terendah itu ya pasti di atas 200-an. Nah, bagi kalian yang target nilainya 500, skor yang paling sering ya, berarti kalian harus target minimal listening itu 500, structure juga 500, dan reading juga 500. Berarti listening kalian harusnya 29 benar, structure kalian harusnya 26 benar, dan reading kalian seharusnya 33 yang benar. Meskipun ini bukan angka pasti ya, karena kan sekali lagi sistemnya rata-rata. Tapi upayakan selama latihan atau belajar, upayakan jumlah benar kalian itu jangan pernah di bawah angka ini. Kalau bisa di atasnya. Seperti itu. Oke, I think it's quite clear kayak gimana cara penghitungan tes TOEFL itu, perhitungan skornya. Oke, ini rumusnya ya. Oke, so I think that's all for this video. Sudah cukup ya. Di belakang ini tinggal contoh-contoh yang saya sajikan tadi. So again, I think it's enough about keys to high scores on TOEFL. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini karena segera mungkin kami akan mengupload video berikutnya yang insya Allah kita sudah mulai membahas per skills-nya, dan insya Allah kita akan mulai pada skill listening. Dan ingat juga kalian menekan loncengnya ya, agar pas nanti pas video yang membahas tentang listening kami sudah upload, kalian langsung bisa mendapatkan pemberitahuan, jadi progres belajar TOEFL kalian bisa lebih cepat. Dan juga agar video yang kami sajikan ini bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang, silakan untuk men-share di sosial media yang kalian punya. Oke, cukup dari saya. If you have any questions, feel free to drop your questions in comments column. And if you have any komentar, feedback, anything else, silakan tuliskan di bagian komentar, kolom komentar ya. Oke, cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.